Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix. Dan sesuai banyaknya permintaan kalian di kolom komentar, pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan kisah Tangsan dalam donghua terbaik, apalagi kalau bukan Saulen. Bicara soal kolom komentar, banyak banget juga yang protes kalau video-video di channel ini terlalu banyak iklannya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah solusi di mana kalian tetap bisa menonton video YouTube tanpa terganggu oleh iklan sama sekali. Dan solusinya adalah dengan menontonnya melalui aplikasi GoTube. Dengan aplikasi GoTube, kalian bisa menonton video apapun di YouTube tanpa terganggu oleh iklan. Selain itu, ada beberapa fitur keren lain yang bisa kalian nikmati di aplikasi GoTube ini. Yang pertama adalah pemutaran di latar belakang. Kelebihan dari GoTube ini, kalian bisa memutar video di latar belakang. Jadi di saat yang bersamaan, kalian bisa membuka aplikasi lain sambil tetap mendengarkan musik ataupun podcast yang ingin kalian dengarkan. Seperti saat ini, saya bisa mendengarkan podcast dari Om Deddy Corbuzier sambil tetap bisa push rank. MC acara gua. Iya, kita akan MC. Turun derajat sekali. Lo. Fitur selanjutnya adalah menonton di pop-up. Nah, kalau sebelumnya kalian bisa mendengarkan audio di latar belakang, fitur yang tidak kalah kerennya adalah pemutaran video dalam bentuk layar kecil. Jadi, sambil membuka aplikasi lain seperti sedang chatting WA, kalian tetap bisa menonton video kesayangan kalian di layar kecil seperti ini. Selain itu, kalian juga bisa menikmati tontonan short video di YouTube yang kalau kita scroll nggak ada habisnya, tapi benar-benar sangat menghibur. Dan poin yang paling penting dari semua ini adalah kalian bisa menikmati atau menggunakan aplikasi GoTube ini secara gratis tanpa dipungut oleh biaya sepeser pun. Aplikasi GoTube ini sudah tersedia gratis di Play Store bagi pengguna Android dan juga di App Store bagi pengguna iOS atau produk Apple. Atau kalau kalian nggak mau ribet, kalian juga bisa langsung klik link yang sudah saya sematkan di deskripsi dan pin kolom komentar. Jadi mau tunggu apa lagi? Buruan download dan install aplikasi GoTube agar kalian bisa segera menikmati fitur-fitur kerennya. Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix, dan sesuai banyak permintaan dari para subscriber setia, maka pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah Tangsan dalam donghua terbaik sepanjang masa, apalagi kalau bukan Saulen. Tapi kita recap pada bagian sebelumnya terlebih dahulu ya. Xian Renshui berhasil membuka pintu menuju ujian Dewa Malaikat tahap ke-9 berkat pengorbanan dari kakeknya yaitu Xian Douliu. Meskipun dia terus mencoba memberontak karena tidak ingin kehilangan sosok dari sang kakek, namun pada akhirnya takdir Xian Renshui sebagai penerus dari sang Dewa Malaikat haruslah tetap dipenuhi. Sementara itu, Tangsan yang sadar bahwa dirinya masih belum cukup kuat memutuskan untuk segera berangkat menuju ke Pulau Dewa Laut demi melanjutkan ujian dewanya. Sebelum berangkat, ia sempat mendapatkan pelatihan dari ayahnya untuk mempelajari teknik rahasia Sekte Hao Tian, yaitu kultivasi teknik Sumeru. Selain itu, Tangsan juga ingin singgah di hutan pertarungan bintang terlebih dahulu untuk melengkapi cincin roh palu Hao Tian, dan setelah itu ia akan berangkat bersama teman-temannya yang sudah menunggu di pelabuhan. Terlebih lagi dengan bergabungnya Sekte Hao Tian ke dalam skuad pasukan Kekaisaran Tiando membuat Tangsan bisa bernafas lega karena ia tidak perlu khawatir lagi semisal pihak Bibidong menyerang camp saat dirinya belum kembali. Akan tetapi, hadirnya Sekte Hao Tian juga menimbulkan masalah internal di dalam pasukan. Hal ini akibat kebencian di masa lalu saat Sekte Hao Tian memutuskan untuk menutup diri hingga menelantarkan keempat sekte atribut tunggal. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghua-nya secara langsung karena konten kali ini pasti akan mengandung banyak spoiler. Saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu secara langsung di aplikasi WeTV ya. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Setelah mendapatkan kabar bahwa para anggota Sekte Hao Tian dan Sekte Tang Aula Pengobatan sedang bersinggungan, Tangsan segera bergegas untuk menghentikan kedua belah pihak. Sementara itu kita diperlihatkan pembicaraan dari kedua pihak ini yang sudah semakin memanas. Ketua Aula Pengobatan Sekte Tang, Yang Wudi, menodongkan tombaknya ke arah Tang Hao sambil menjelaskan betapa menderitanya sektenya dulu saat Sekte Hao Tian memilih untuk mengabaikannya. Titan yang menyaksikannya ingin menghentikan Yang Wudi karena menurutnya Sekte Hao Tian tidaklah seburuk yang ia pikirkan karena mereka juga menjadi korban dari insiden di masa lalu. Akan tetapi sayangnya Yang Wudi tidak mau mendengarkan. Dengan tegas ia mengatakan kepada Tang Hao bahwa meskipun hari ini Sekte Hao Tian dan Aula Pengobatannya berada di dalam satu pasukan, namun hal itu bukan berarti dendam di masa lalu antara mereka akan berakhir begitu saja. Bersamaan dengan statementnya, terdengar sorakan pendukung dari pihak Yang Wudi yang setuju dengan hal itu karena tidak mungkin mereka bisa melupakan penderitaan yang telah menimpa mereka.
Dengan nada rendah dan penuh penyesalan, Tang Xiao mengakui kesalahannya di hadapan Yang Wudi serta ia berjanji bahwa pihaknya pasti akan berusaha untuk menebus seluruh kesalahannya tersebut. Namun apanya yang mau ditebus? Yang Wudi mengungkapkan bahwa dulu karena kesalahan dari sekte Hao Tian, saudara kembarnya harus meninggal sehingga kini ia mempertanyakan bagaimana cara Tang Xiao bisa menebusnya. Diceritakan dulu saat balai roh pelindung menyerang pihaknya, sekte Hao Tian lebih memilih untuk bersembunyi yang membuat Yang Wudi kewalahan hingga adik kembarnya yang bernama Yang Wushuang tertangkap oleh Bibi Dong, kemudian dipaksa untuk memberitahukan tutorial membuat racun 7 warna. Kala itu Yang Wushuang lebih memilih untuk melakukan bunuh diri daripada tunduk kepada musuh. Meskipun sayangnya melalui jasa dari adik kembarnya tersebut, Bibi Dong tetap bisa menggali informasi yang diinginkan. Orang yang telah meninggal tidak mungkin bisa dihidupkan kembali, lantas bagaimana sekte Hao Tian bisa menebus kesalahannya tersebut? Sampai akhirnya kemudian Yang Wudi yang sudah tidak kuasa lagi menahan amarahnya, menghunuskan tombaknya berniat ingin membungkam Tang Xiao. Namun sebelum tombaknya mengenai Tang Xiao, secara mengejutkan tiba-tiba Tang San muncul di tengah-tengah mereka untuk menahan serangan Yang Wudi dengan tubuhnya. Sebagai bakti seorang anak, Tang San kemudian mengatakan bahwa ia bersedia untuk menanggung seluruh kesalahan yang disebabkan oleh keluarganya kalau hal itu memang bisa disebut sebagai kesalahan. Dan jika Yang Wudi tetap ingin membenci, maka Tang San bersedia untuk menerima semua kebencian tersebut. Setelah mendengar perkataan Tang San, seketika amarah Yang Wudi pun langsung mereda. Ia kemudian menjatuhkan senjatanya sambil menyampaikan permintaan maafnya karena ia sama sekali tidak bermaksud demikian. Ketua Aula Sekte Kelincahan, Bai He, lalu masuk untuk mengatakan bahwa ia sangat memahami semua kesedihan yang telah dialami oleh Yang Wudi, termasuk kematian dari saudara kembarnya. Namun ia rasa tidak bijak jika melibatkan perasaan pribadi ke dalam situasi perang, karena menurutnya musuh yang sebenarnya adalah pihak dari Kekaisaran Roh Pelindung. Ditambah lagi selama ini mereka telah sama-sama melewati masa-masa sulit, sehingga sekaranglah waktunya untuk bersama-sama menebus semua itu dengan menyatukan kekuatan dalam melawan musuh. Yang Wudi pun sebenarnya juga mengerti mengenai masalah tersebut, yaitu pihak dari Kekaisaran Roh Pelindunglah yang memang sudah keterlaluan. Namun tetap saja yang membuatnya begitu kecewa adalah sikap dari sekte Hao Tian yang justru lari dari permasalahan dan tidak seharusnya mengabaikan keempat sekte atribut tunggal yang berada di dalam bahaya. Sehingga berkaca dari kejadian di masa lalu, sekarang bagaimana bisa ia kembali mempercayai sekte Hao Tian yang sudah pernah mengkhianati kepercayaannya? Menanggapi hal itu, Tang Xiao pun mulai angkat bicara. Ia paham betul bahwa ketika seseorang telah kehilangan kepercayaan, maka pasti akan sangat sulit agar bisa mendapatkannya kembali. Oleh karena itu, untuk saat ini yang bisa sekte Hao Tian lakukan hanyalah menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya dan berjanji bahwa di masa depan pihaknya pasti akan membuktikan tekad perubahan melalui tindakan mereka. Dengan tegas, Tang San dapat menjamin perkataan dari pamannya tersebut. Kemudian ia menjelaskan bahwa sebenarnya dulu sekte Hao Tian sama sekali tidak bermaksud ingin meninggalkan keempat sekte atribut tunggal. Lalu diceritakan dulu sebelum memutuskan untuk mengasingkan diri, sekte Hao Tian sudah mengutus sebuah tim agar pergi menuju kediaman 4 sekte atribut tunggal demi untuk membicarakan mengenai solusi dari permasalahan ini. Namun sayangnya tim tersebut tidak pernah sampai tujuan karena di dalam perjalanan mereka mendapatkan serangan dari pihak Balai Roh Pelindung yang menewaskan seluruh anggota tim termasuk putra tunggal dari tetua ke-7 sekte Hao Tian. Seusai mendengar cerita tersebut, diperlihatkan ekspresi dari keempat tetua sekte Tang yang nampak begitu terkejut. Tang Xiao kemudian menambahkan bahwa akibat dari kematian putranya, tetua ke-7 meratapi kesedihannya selama bertahun-tahun hingga Tang San membawa keluarganya untuk kembali bergabung ke dalam sekte Hao Tian. Tang San pun kemudian melanjutkan penjelasannya. Menurutnya akibat keserakahan dari Kekaisaran Roh Pelindung, kita semua telah kehilangan rumah, keluarga, serta orang-orang terkasih. Maka dari itu ia harap sekte Hao Tian dan sekte Tang bersedia untuk melepaskan kebencian di masa lalu agar bisa bersatu dalam menghadapi musuh yang berada di depan mata, karena hanya dengan begitu maka kita semua dapat menjaga perdamaian di seluruh dataran Daoluo. Nampaknya ucapan Tang San telah cukup menyentuh perasaan Yang Wudi. Ia pun lantas berjanji bahwa kebencian terhadap sekte Tang hanya akan menjadi bagian dari sejarah tanpa melibatkan urusan di masa mendatang. Hal ini pun disambut baik oleh Tang Xiao. Ia mengatakan selama sekte Tang mau menerimanya, maka kelak sekte Hao Tian pasti akan melakukan yang terbaik untuk bisa membantu. Dengan ini dendam dan kebencian di antara sekte Tang dan sekte Hao Tian pun telah terselesaikan, sehingga Tang San bisa segera pergi sesuai rencananya dengan tenang. Singkat cerita, pada keesokan paginya, Tang San berpamitan dengan teman-temannya karena sesuai rencana sebelum berangkat menuju ke Pulau Dewa Laut terlebih dahulu ia akan melengkapi cincin roh Palu Hao Tian di hutan pertarungan bintang. Tidak lupa juga Oscar membekalinya dengan sejumlah barang dan makanan dari teknik roh pelindungnya yang mungkin nanti bisa membantu Tang San di dalam perjalanannya. Dari atas bukit, Tang San memandang tajam ke arah kamp pasukan Kekaisaran Tiando.
Di dataran yang dihancurkan oleh peperangan, banyak orang tidak bersalah yang menjadi korban akibat keserakahan kehidupan dibenturkan satu sama lain dan menghancurkan keindahan yang mereka coba pertahankan. Masih terdapat begitu banyak musuh kuat di gerbang Jialing, sehingga hanya dengan segera menjadi dewa, Tangsan dapat melindungi semua hal yang berharga. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan Xiao yang nampak mencemaskan kepergian Tangsan. Untung saja ada Ning Rongrong yang menyemangatinya agar percaya kepada Tangsan karena ia yakin bahwa Tangsan pasti akan baik-baik saja. Selain itu, setelah Tangsan berhasil menambahkan semua cincin roh ke dalam palu Haotian, maka pasti akan menjadi jauh lebih kuat dan setelah itu mereka semua akan bersama-sama untuk berangkat menuju ke Pulau Dewa Laut. Ucapan Ning Rongrong cukup membuat Xiao menjadi lebih tenang. Ia kemudian mengatakan bahwa sebelum berlayar, ia harus berlatih lebih keras lagi supaya bisa meningkatkan kekuatan. Jalan untuk bisa menjadi dewa sama sekali tidak akan mudah dan akan menemui banyak rintangan, sehingga ia pasti akan ada di samping Tangsan untuk menemaninya, tentunya juga bersama dengan 7 monster Akademi Strike yang lain. Di tempat lain, memperlihatkan Flander yang mengungkapkan kebanggaannya terhadap para muridnya. Sambil menggenggam erat benda peninggalan almarhum guru Xingming, Flander mengatakan bahwa sebagai seorang guru, sekarang sudah tidak banyak yang bisa ia lakukan selain mendoakan mereka agar selalu diberi kemudahan dan keselamatan. Bicara soal guru Xingming, beliau telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan beberapa murid Akademi Strike dari kejaran Master Daulo Hantu. Sehingga atas jasanya yang begitu besar, guru Liu Erlong ingin memberikan pemakaman yang layak kepada almarhum nanti ketika perang benar-benar sudah berakhir. Scene kemudian beralih dengan memperlihatkan Xian Renshui yang telah berhasil membuka pintu menuju ujian Dewa Malaikat tahap terakhir. Meski demikian, ia terlihat kurang senang karena masih tidak bisa terima dengan pengorbanan yang telah dilakukan oleh kakeknya demi membuka tahap ujian ini. Namun sang kakek sama sekali tidak ragu dengan pengorbanannya. Ia hanya berpesan kepada cucunya tersebut bahwa tidak peduli seberapa berat penderitaan yang akan ia alami, Xian Renshui harus berhasil menjadi dewa malaikat. Karena ini merupakan tugas yang sudah lama diberikan oleh suku malaikat untuknya. Terakhir, Xian Daoliu menyampaikan permintaan maafnya kepada Xian Renshui karena ia terus saja memberinya tanggung jawab, terlebih lagi ia juga kini tidak akan bisa menemaninya lagi. Sesaat setelahnya, terdengar suara dari sisi gelap Xian Renshui yang menjelaskan bahwa inilah gerbang penerus Dewa Malaikat yang telah dibuka dengan nyawa kakeknya. Dan jika sampai Xian Renshui menyerah sampai di sini, maka pengorbanan dari kakeknya akan menjadi sia-sia. Namun dengan kesal, Xian Renshui memerintahkan agar sisi gelapnya menutup mulut karena menurutnya dialah penyebab dari kematian kakeknya. Akan tetapi bukannya menenangkan, sisi gelapnya justru memprovokasinya bahwa dirinya merupakan perwujudan dari keinginan Xian Renshui yang sebenarnya. Walaupun berulang kali Xian Renshui telah menolak menjadi dewa karena kasih sayangnya kepada sang kakek jauh lebih besar daripada sekedar keinginannya untuk menjadi penerus Dewa Malaikat. Namun jika sudah seperti ini, sisi gelap menyarankan agar Xian Renshui segera memasuki pintu ujian terakhirnya atau pengorbanan yang telah dilakukan oleh Xian Daoliu akan menjadi sia-sia, mengingat hal ini juga merupakan harapan terbesar dari kakeknya tersebut. Dengan memutuskan semua perasaan dan keinginan baru bisa menjadi dewa malaikat yang sesungguhnya. Ia kemudian melesat untuk melewati pintu ujian ke-9-nya hingga tiba di sebuah dimensi kosong yang nampak begitu gelap tanpa ada apapun. Xian Renshui mulai mempertanyakan sekiranya apa yang akan ia hadapi di ujian kali ini. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh dewa malaikat, terdapat 3 rintangan sulit yang ada di dalam hatinya. Namun sampai detik ini ia sama sekali tidak mengerti apa maksud dari perkataan tersebut. Selang beberapa saat, bulu sayap malaikat peninggalan Xian Daoliu di genggaman Xian Renshui memancarkan cahaya keemasan yang kemudian mengisi dimensi kosong tersebut. Meskipun Xian Renshui masih berpikir bahwa bagaimana bisa ia melangkah maju sambil memikul kematian dari kakeknya. Namun karena sudah sampai sejauh ini, demi untuk memenuhi harapan dari kakeknya, maka ia bertekad tidak akan pernah menyerah. Tidak lama kemudian terdengar suara dari sang dewa malaikat yang memujinya dengan mengatakan bahwa ternyata Xian Renshui jauh lebih tegar dari dugaannya. Tidak heran jika Xian Daoliu begitu percaya dengan cucunya tersebut. Kemudian dijelaskan bahwa pemuja besar Xian Daoliu sudah melaksanakan tugasnya selama bertahun-tahun sehingga ini adalah hal terakhir yang bisa ia lakukan untuk penerus dewa malaikat. Bersama dengan penjelasan itu, Xian Renshui diperlihatkan berbagai ingatan yang dimiliki oleh Xian Daoliu selama hidupnya. Dulu ketika Xian Daoliu bermain bersama Xian Renshui kecil hingga membimbingnya untuk menjadi penerus sang dewa malaikat. Kemudian diperlihatkan lagi ingatannya yang lebih jauh mundur ke belakang, tepatnya ketika Xian Daoliu muda datang ke Pulau Dewa Laut bersama rivalnya yaitu Tang Chen dan bertemu dengan Bo Saisi sang pemuja besar Dewa Laut. Keduanya pun sontak terpesona dengan raut pesona kecantikan Bo Saisi sampai memutuskan untuk bersaing secara sehat agar salah satu dari mereka bisa berhasil memikat hati dari pemuja besar Dewa Laut tersebut. Kala itu Tang Hao berlatih dengan sangat keras demi untuk mendapatkan simpati dari Bo Saisi.
Dan singkat cerita, Xian Daoliu akhirnya sadar bahwa ia telah kalah dari Tang Xiao karena ternyata Bo Saisi lebih terobsesi dengan pendiri sekte Haotian tersebut ketimbang dirinya. Dalam scene sparring pertarungan mereka diperlihatkan bahwa Xian Daoliu mengakui kehebatan Tang Chen sebagai satu-satunya rival abadi yang mampu menyainginya. Meski sampai detik ini mereka tetap tidak bisa menentukan siapakah pemenangnya, namun Xian Daoliu mempunyai keyakinan bahwa suatu saat ia pasti bisa mengalahkannya walaupun ia tidak bisa melakukannya semasa hidup, tetapi kelak di masa depan akan ada keturunannya yang akan mampu melakukan hal itu untuknya. Sementara itu, setelah melihat persaingan antara kakeknya melawan Tang Chen, sang pendiri sekte Haotian, membuat Xian Renshui berpikir bahwa suku malaikat dan sekte Haotian memang sudah berselisih sejak awal. Menurutnya ini sudah pasti merupakan sebuah takdir di mana ia dan Tang San memang harus bertarung demi untuk menuntaskan perselisihan di masa lalu. Kemudian Xin melanjutkan Xian Renshui yang masih menyaksikan ingatan milik kakeknya ketika masih berada di Pulau Dewa Laut. Pada hari itu cuaca hujan lebat yang diikuti oleh suara gemuruh awan dengan kilatannya. Di tengah derasnya hujan, Tang Chen berjalan meninggalkan Pulau Dewa Laut untuk mengikuti sayembara yang diadakan oleh Bo Saisi. Sayembara yang juga melibatkan Xian Daoliu, yaitu barang siapa yang sanggup menembus kekuatan roh ke level 100 dan berhasil menjadi dewa maka akan dinikahi oleh Bo Saisi. Namun seperti yang sudah pernah dijelaskan bahwa sebenarnya Bo Saisi sudah mengatur sayembara ini agar Tang Chen lah yang dapat memenangkannya. Hal ini karena ia sudah tahu kalau Xian Daoliu adalah seorang pemuja besar dari dewa malaikat yang hanya akan stuck di level 99 dan selamanya tidak akan pernah bisa menjadi penerus dewa. Akan tetapi sayangnya Tang Chen tidak dapat memahami maksud hati dari Bo Saisi dan justru menganggap serius sayembara tersebut. Bo Saisi yang menyadari kesalahannya segera berlari mengejar Tang Chen untuk mencoba menghentikannya, namun sudah terlambat karena pemuda itu sudah jauh meninggalkan Pulau Dewa Laut demi untuk segera mencari kekuatan sang dewa. Berbeda dengan Tang Chen yang sangat polos, Xian Daoliu bisa dengan mudah menyadari niat Bo Saisi yang hanya menginginkan pendiri sekte Haotian tersebut hingga menggunakan sayembara konyol ini sebagai alasan agar dapat menolaknya. Selain itu, Bo Saisi juga menjelaskan bahwa Tang Chen tidak pernah tahu mengenai takdir yang harus ditanggung oleh seorang pemuja besar seperti mereka berdua. Takdir yang dimaksud di sini adalah pengorbanan yang kelak harus dilakukan oleh seorang pemuja besar demi untuk penerus dewa selanjutnya. Mengenai takdir tersebut, Bo Saisi mengungkapkan rasa irinya kepada Xian Daoliu terhadap Tang Chen yang bisa hidup dengan bebas dalam memilih jalan yang diinginkan tanpa terikat oleh tanggung jawab apapun. Menanggapi hal itu, Xian Daoliu menyarankan agar Bo Saisi sebaiknya memilih untuk pergi bersama Tang Chen dan mengubah takdirnya. Bukannya tidak ingin, namun Xian Daoliu sendiri juga harusnya bisa memahami mengenai makna dari seorang pemuja besar. Mereka para pemuja besar berada di tempat yang paling dekat dengan sang dewa dan menerima segala perlindungannya sehingga sudah menjadi tanggung jawab untuk memberikan suatu balasan. Xian Daoliu pun kemudian menghela nafas panjang, pertanda bahwa ia juga sepakat dengan hal tersebut. Untuk selamanya hal terpenting di dalam hatinya hanyalah sang dewa malaikat, jadi tidak mungkin ia bisa sepenuhnya melepaskan tanggung jawab tersebut. Dan hal menarik yang baru terungkap, ternyata Bo Saisi telah merahasiakan ujian Dewa Laut dari Tang Chen karena ia tidak mau Tang Chen terikat dengan takdir yang melibatkan pengorbanannya. Dengan bakat yang begitu luar biasa, tentu saja skenario jika Tang Chen mengikuti ujian Dewa Laut, maka besar kemungkinan akan mendapatkan ujian ke-9 Dewa Laut sehingga kelak Bo Saisi harus mengorbankan hidupnya demi untuk membuka jalan Tang Chen dalam menyelesaikan ujian Dewa Lautnya. Dan kalau hal itu sampai terjadi, pasti akan menjadi takdir kejam yang penuh dengan penderitaan karena Tang Chen harus menanggung kematian dari orang yang dicintainya. Walaupun selamanya Bo Saisi dan Xian Daoliu tidak pernah melalui jalan menjadi penerus dewa, namun mereka paham betapa kesepian dan begitu sulitnya jalan tersebut. Xian Daoliu pun mengiyakan apa yang telah disampaikan oleh Bo Saisi. Namun jika suatu hari penerus yang ia pilih juga mengambil jalan menjadi dewa, ia berharap agar hal ini tidak dianggap sebagai sebuah penderitaan, melainkan sebuah tekad yang harus dijalani sambil membawa tanggung jawab yang tidak bisa ia lepas. Di sisi lain, Xian Renshui yang terlihat menangis haru saat menyaksikan memori milik kakeknya tersebut. Ia kemudian bangkit dan meminta kakeknya agar tidak perlu mencemaskannya. Ia berjanji bahwa ia pasti akan membawa harapannya dan menjalani ini semua dengan tegar. Ia akan menjadi yang terkuat mengalahkan Tang Chen meskipun kesempatan bertemu tidak akan datang, namun keturunannya juga akan tunduk di bawah pedang malaikatnya. Sementara Xian Renshui akan melaksanakan ujian dewa tahap terakhir demi mewujudkan harapan dari kakeknya, di sisi lain Tang San kini telah sampai di area hutan pertarungan bintang. Mengingat salah satu syarat dalam ujian Dewa Laut tahap ke-8 adalah melatih kedua roh pelindung sampai mencapai tingkat 9 cicin roh dan mengumpulkan seluruh tulang roh untuk membunuh Raja Paus Iblis Dalam.
Hingga sejauh ini, roh pelindung Palu Hao Tian baru mempunyai 3 cincin roh, dan asalkan perjalanan kali ini bisa meningkatkan jumlahnya sampai 8 cincin, maka untuk cincin roh ke-9 bisa didapatkan setelah membunuh monster laut tersebut. Terlebih lagi, cincin dan tulang roh dari monster yang mendekati tingkat kultivasi jutaan tahun pasti akan mampu meningkatkan kekuatannya secara drastis. Dengan demikian, ia pasti juga akan lebih yakin dalam menghadapi Bibi Dong dan seluruh pemuja di Kekaisaran Roh Pelindung. Namun sekarang yang paling penting adalah segera mengumpulkan 5 cincin roh untuk mengisi roh pelindung Palu Hao Tian. Akan lebih baik jika mendapatkannya dari monster roh yang bertipe kekuatan karena dapat membantu proses latihan kultivasi Palu Sumeru berikutnya. Setelah memasuki wilayah hutan lebih dalam, Tang San mulai dapat merasakan gejolak aura kegelapan yang sangat kuat, disertai dengan para monster roh tingkat rendah yang berlarian menjauh dari pusat ledakan aura. Diikuti oleh rasa penasarannya, Tang San tetap berjalan maju mendekat walaupun tahu bahwa nampaknya aura ini sangatlah membahayakan. Dan benar saja, tidak jauh dari lokasinya ia melihat jasad seekor monster dengan tubuh yang sudah melebur setengah akibat tak kuasa menahan aura kegelapan yang terus menyebar dengan begitu kuat. Tidak ingin ambil resiko, Tang San pun juga menggunakan auranya untuk memeriksa apa yang sebenarnya ada di depan sana karena terlalu berbahaya jika ingin mendekatinya secara langsung. Tidak lama kemudian terjadilah benturan dua aura antara Tang San melawan makhluk misterius tersebut hingga Tang San menyadari bahwa makhluk ini ternyata mampu menggunakan semacam kekuatan medan yang bersifat sangat gelap. Beruntung Tang San mempunyai aura dewa dari Trisula Dewa Laut yang bersifat air dan cahaya sehingga dapat digunakan untuk melawan medan kegelapan yang sangat kuat sekalipun. Bisa dikatakan bahwa hal ini merupakan fenomena yang sangat langka, mengingat padahal di dunia para monster roh sangat jarang di antara mereka yang mampu menggunakan kekuatan medan kecuali sedikit monster roh tingkat tinggi dengan kultivasi yang telah mencapai ratusan tahun baru bisa mengembangkan medannya sendiri. Sedangkan monster kali ini jelas-jelas hanya mempunyai tingkat kultivasi tidak lebih dari 70.000 tahun, namun bagaimana bisa ia menggunakan kekuatan medan sekuat ini? Sehingga Tang San menilai bahwa kekuatannya seharusnya tidak kalah jika dibandingkan dengan Erming sang kera Titan raksasa ataupun Daming sang banteng sanca ungu. Setelah semakin mendekat, kini akhirnya terungkap bahwa monster ini merupakan jenis monster langka yang bernama Harimau Dewa Iblis Kegelapan. Sin kemudian beralih memperlihatkan Xian Rensui yang masih melanjutkan ujian dewa tahap terakhirnya. Setelah menyerap sebagian kecil dari kekuatan Dewa Malaikat, sempat muncul beberapa penglihatan di dalam kepalanya. Selain itu, tidak disangka bahkan sekarang ia juga mampu menggunakan sebagian kekuatan pikiran Dewa Malaikat untuk menyaksikan kejadian yang berada sangat jauh dari lokasinya. Terlihat rombongan Bibi Dong yang sedang dalam perjalanan pulang menuju ibu kota Kekaisaran Roh Pelindung karena sudah dianggap gagal dalam upayanya melindungi gerbang Jialing. Di samping itu, ia pun juga terluka sangat parah akibat pertarungannya melawan Tang San sehingga mau tidak mau ia harus mematuhi perintah dari pemuja kedua, Master Douluo Buaya Emas. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan kekacauan di gerbang Jialing pasca pertempuran melawan pasukan Kekaisaran Tiandou. Dua pemuja yaitu pemuja ke-7 dan pemuja ke-6 mengalami luka parah setelah dihajar habis-habisan oleh Tang San, juga akibat kedatangan bala bantuan dari sekte Hao Tian yang tidak terduga, sehingga untuk saat ini yang bisa dilakukan hanyalah mempertahankan gerbang Jialing. Pandangan Xian Rensui kemudian berpindah ke kamp pasukan Kekaisaran Tiandou. Di sana Mang Hojun meminta agar para guru tidak perlu mencemaskan apapun karena kini Tang San sudah dalam perjalanan untuk menjadi dewa. Bersamaan dengan itu, para monster Akademi Strike yang lain juga tidak akan tinggal diam. Mereka juga akan berlatih keras agar dapat membantu pasukan nanti saat kembali dari Pulau Dewa Laut. Mengetahui hal itu, Xian Rensui pun menjadi semakin tertantang karena mereka berdua sama-sama telah mengambil jalan menjadi dewa. Maka dari itu menarik rasanya untuk menyaksikan siapakah di antara mereka yang akan mampu bertahan hingga akhir. Diperlihatkan situasi di tengah hutan pertarungan bintang yang nampak begitu menyeramkan di mana awan gelap pekat menyelimuti langit yang ditemani oleh beberapa kilatan petir menyambar-nyambar. Tang San pun hanya bisa terpaku saat menyaksikan betapa dahsyatnya aura medan kegelapan yang dipancarkan oleh sang monster Harimau Dewa Iblis Kegelapan. Ia kemudian melawan medan kegelapan tersebut dengan kekuatan dari cahaya Dewa Laut, namun tidak disangka ternyata kekuatan iblis mampu melemahkan cahaya Dewa Lautnya. Hal ini pun kemudian mengingatkannya dengan apa yang dulu pernah dijelaskan oleh Master Xiao mengenai legenda dari monster roh jenis harimau.
Dijelaskan bahwa ketika harimau putih dirasuki oleh Dewa Iblis, maka akan menumbuhkan dua sayap yang mewakili kegelapan dan memiliki ekor beracun seperti kalajengking. Sedangkan atribut cahayanya akan berubah menjadi atribut iblis, di mana atribut jenis ini tidak akan mampu diterima oleh tubuh manusia karena di dunia ini tidak pernah ada Master Roh yang mempunyai roh pelindung tipe harimau Dewa Iblis kegelapan. Master Xiao lalu juga menjelaskan bahwa monster harimau Dewa Iblis kegelapan sangatlah langka, bahkan dianggap telah punah karena metode kultivasinya yang sangat sulit jika dibandingkan dengan monster roh sejenisnya. Hanya dengan menelan monster roh lain dan monster roh manusia baru bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Oleh karena itulah, demi untuk melindungi diri sendiri, para monster roh lain akan berusaha membunuhnya sebelum monster harimau Dewa Iblis kegelapan tumbuh dewasa dan menjadi sangat kuat. Namun meskipun ada yang sampai tumbuh dewasa, banyak Master Roh yang lebih memilih untuk menghindar dari monster yang satu ini alih-alih melawannya. Dengan diberkati kemampuan yang luar biasa, monster roh harimau Dewa Iblis kegelapan bahkan berani dan selalu menantang monster roh lain yang mempunyai level lebih tinggi. Ketika berada di tingkat puluhan ribu tahun, mereka mungkin mampu mengalahkan monster roh lain yang berada di tingkat ratusan ribu tahun. Sayangnya, informasi mengenai harimau Dewa Iblis kegelapan hanya sedikit sehingga sampai saat ini tidak ada yang benar-benar tahu mengenai detail dari kemampuan dan teknik-tekniknya. Namun yang pasti makhluk ini telah menempati urutan tertinggi di dalam dunia para monster roh, dan ketika harimau Dewa Iblis kegelapan berhasil melakukan kultivasi hingga tingkat tertinggi, maka akan sangat mungkin menjelma menjadi Dewa Iblis. Setelah scene flashback memperlihatkan amukan dari sang monster harimau Dewa Iblis kegelapan dengan menyebarkan aura kegelapan ke seluruh area hutan. Aura sekuat ini bahkan juga dapat mempengaruhi dua tulang roh ratusan ribu tahun milik Tangsan, di mana keduanya seakan memancarkan gelombang emosi yang dipenuhi dengan kebencian dan permusuhan. Sehingga ada kemungkinan bahwa Daming dan Erming dulu juga pernah bertemu dengan harimau Dewa Iblis kegelapan ini, juga mungkin pernah bertarung melawannya. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan seperti ini, bahkan menurut Tangsan jika Daming dan Erming bekerja sama pun juga belum tentu bisa mengalahkannya. Diperlihatkan harimau Dewa Iblis kegelapan mulai kembali bergerak dan kali ini ia ingin mengendalikan gerakan Tangsan dengan kekuatan iblisnya. Untung saja masih sempat Tangsan merilis medan rumput Kaisar Biru Peraknya sebagai bentuk pertahanan diri. Namun ternyata selain sangat kuat, monster ini juga mempunyai kecerdasan di mana ia berusaha untuk mencari titik lemah dari pertahanan yang dibuat oleh Tangsan. Tidak heran ia bisa hidup begitu lama dan sanggup berkultivasi hingga sampai sejauh ini. Setelah benturan dari dua medan tersebut, Tangsan mencoba menangkapnya menggunakan teknik ikatan rumput biru peraknya, namun dengan sangat cepat harimau Dewa Iblis kegelapan mampu mengelak menggunakan atributnya yang berelemen angin, di mana bahkan kekuatan pikiran milik Tangsan pun juga tidak sanggup mengunci keberadaannya. Begitu lihai dalam mengendalikan aliran angin di udara dan dengan cepat mampu mengubah arah serangan. Tenang dan tegas ditambah dengan kekuatan amarah yang tiba-tiba muncul membuat Tangsan berpikir bahwa tidak disangka ternyata harimau Dewa Iblis kegelapan jauh lebih sulit untuk ditaklukkan. Selain itu, rentetan serangan yang baru saja dilancarkan ke arah Tangsan hanya untuk menguji kekuatannya saja karena monster ini sama sekali belum mengeluarkan teknik yang benar-benar kuat. Scene kemudian beralih memperlihatkan rombongan Bibidong yang masih dalam perjalanan pulang menuju kota roh pelindung. Di sepanjang jalan aparat wajah sedih Hulena dan Siwe ketika menyaksikan banyak pasukan di pihaknya yang terluka parah pasca kekalahannya melawan pasukan Kekaisaran Tiado pada beberapa waktu yang lalu. Tidak cuma para pasukan, bahkan Bibidong pun juga masih belum pulih dari lukanya saat bertarung melawan Tangsan. Beberapa kali ia terlihat muntah darah karena serangan Trisula Dewa Laut yang sempat menembus jantungnya memberikan luka yang sangat fatal. Tidak lama setelah itu, semua dikagetkan dengan kemunculan cahaya keemasan yang menyilaukan dari atas langit dan ternyata cahaya itu berasal dari lambang Dewa Malaikat. Sontak semuanya pun menjadi sangat gembira karena berpikir bahwa sang dewa masih menunjukkan kepeduliannya terhadap mereka. Namun tanpa disadari, tiba-tiba Bibidong sudah menghilang dari atas kereta karena memang kedatangan dari Dewa Malaikat adalah untuk menjemputnya. Di saat yang bersamaan diperlihatkan Xian Rensu yang ingin segera melanjutkan ujian Dewa Malaikat tahap ke-9 setelah ia menyaksikan seluruh ingatan masa lalu dari kakeknya. Namun perjalanannya tiba-tiba terhenti ketika melihat salah satu panel ingatan milik kakeknya muncul wajah ibunya, yaitu Bibidong yang seakan sedang menyesali sesuatu di hadapannya. Dan ternyata ini adalah ingatan Xian Douliu ketika ia mengintip perbuatan Bibidong saat membunuh dan menyerap kekuatan putranya yaitu Xian Sunji. Namun kala itu Xian Douliu lebih memilih untuk menahan emosinya lalu pergi begitu saja layaknya tidak terjadi apa-apa. Hal ini mungkin ia lakukan demi untuk tetap menjaga nama baik dari Balai Roh Pelindung di dataran Dauluo, mengingat jika saat itu dunia tahu bahwa ada pembunuhan di dalam istana, pasti akan banyak menimbulkan permasalahan, termasuk perang saudara yang bisa mengakibatkan runtuhnya Balai Roh Pelindung itu sendiri.
Seperti yang kita tahu bahwa Xian Sunji adalah pemimpin yang sangat tamak dan serakah, memperkosa muridnya sendiri dan menciptakan perselisihan dengan sekte Haotian. Namun ia kalah dan terluka parah saat pertarungannya melawan Tang Hao, sehingga kesempatan itu dimanfaatkan oleh Bibi Dong untuk menuntaskan dendam dan kebenciannya. Sejarah mencatat bahwa Tang Hao lah yang sudah membunuh Xian Sunji. Akan tetapi sebenarnya Bibi Dong lah yang sudah membunuhnya saat putra dari Xian Douliu tersebut sedang lemah-lemahnya. Kini akhirnya Xian Renshui pun juga sudah tahu fakta yang sebenarnya telah terjadi, bahwa penyebab kematian ayahnya bukan karena Tang Hao, melainkan disebabkan oleh ibunya sendiri. Sementara itu, ternyata Bibi Dong yang dibawa oleh cahaya Dewa Malaikat tiba di dalam dimensi yang sama dengan Xian Renshui. Ia masih tidak menyadari di manakah ia berada, bahkan di tempat ini luka-luka di tubuhnya pun juga dapat pulih dengan begitu cepat. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba muncul Xian Renshui yang langsung meminta penjelasan dari ibunya tersebut mengenai bagaimana ayahnya bisa meninggal. Tanpa berniat ingin menyangkal, Bibi Dong justru menunjukkan senyum di wajahnya, kemudian mengakui kalau dirinya lah yang memang sudah membunuh mendiang suaminya. Dan tidak hanya itu, ia juga menantang Xian Renshui untuk bertarung melawannya jika sekarang putrinya tersebut ingin membalas dendam.